Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers. Saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini kita akan belajar dengan tema yang baru yaitu Truth and Compassion. Kita akan diingatkan mengenai budaya Transformation Church yang tentunya berdasar kuat pada kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Transformers, sudah siapa kita beribadah pagi hari ini? Kita beribadah kepada Tuhan bukan untuk meminta berkat Tuhan, tapi kita beribadah sebagai respon orang-orang yang telah diberkati, amin? Dia Allah adalah gunung batu kita, Allah keselamatan kita, Dia Tuhan yang benar. Mari kita puji Allah kita pagi hari ini. Engkau Tuhan yang benar dan setia Tuhan. Hai memuji Engkau karena Engkau layak terima segala persembahan, pujian dan hormat yang terbaik Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di
Tuhan, kami tahu walau badai menerpa, kami tahu kasih setia Tuhan akan selalu ada mengikuti setiap kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, sepanjang kehidupan kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu sungguh kasih-Mu cukup buat setiap hidup kami.
Sungguh Engkaulah Allah buat setiap kami Tuhan. Ya. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, karena Engkaulah Tuhan hari ini yang menjadi pusat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Dan hari ini Tuhan, biar kami boleh terus memberikan sorak-sorai dan pujian kami buat Engkau. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, Tuhan. di dalam nama Dalam Yesus nama kami Yesus. berdoa. Amin. Shalom, halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di ibadah online Transformation Church. Hari ini kita ada di bulan yang baru, yaitu di bulan Oktober, dan kita akan memasuki sebuah tema yang baru. Kita akan kembali kepada basic, mengapa dan bagaimana Transformation Church hari ini dibangun. Sesuai dengan namanya Transformation Church, kita punya sebuah budaya yang tentunya pasti selaras dengan kerajaan Allah, TNC, ya. Bukan terms and condition apply, ya, bukan syarat dan ketentuan berlaku, tapi TNC ini berangkat dari apa yang menjadi fondasi dari pelayanan Kristus sendiri, yaitu truth and compassion, kebenaran dan kasih atau belas kasihan. Berkali-kali kita akan melihat bagaimana Yesus ketika dia mengajar, berjalan di tengah-tengah orang-orang Israel, bahkan ketika bertemu dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami sebuah situasi yang sulit, bahkan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia pada saat itu, dia menunjukkan selalu dalam setiap kesempatan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam kasih, di dalam belas kasihan. Berkali-kali kalimat ini kita baca dalam firman Tuhan, tetapi tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itulah sebabnya kenapa kita mengambil truth and compassion sebagai culture atau sebagai budaya, sebagai values, nilai-nilai yang kita mau bangun di dalam gereja ini. Dan saya percaya ini akan relevan dalam setiap kehidupan kita. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam kehidupan kita sebagai suami istri, dalam keluarga, orang tua dengan anak, dan dalam setiap aspek lainnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dalam 5 minggu ke depan tentang 5 hal yang kemudian saya percaya menjadi pilar bukan hanya pelayanan kita, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. So, mari kita mulai di minggu yang pertama ini, yaitu bicara soal thirst. Ya, terjemah sederhananya adalah rasa haus atau sebuah kehausan. Nah, ketika kita bicara soal thirst, kita bicara soal constantly running after God and His truth. Secara konsisten dan terus-menerus, secara tetap, kita mencari, mengejar Tuhan dan kebenarannya. Artinya ada sebuah kerinduan, kehausan akan Tuhan, akan pribadinya, akan kebenaran firman Tuhan. Kata haus di sini pasti paling sering kita dengar ketika kita membaca dalam Yohanes 4, di mana kita menemukan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengambil air di pinggir sumur, sedang mau menimba air gitu ya, tapi di tengah-tengah siang hari. Dan kalau kita baca dalam kisahnya, kita tahu bahwa wanita ini bukan wanita yang merasa dia berharga, dia punya makna. Itu sebabnya dia mengambil air di tengah hari, karena dia tahu ada banyak orang yang akan bergosip bicara soal dia. Dia tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, dia sudah menikah 5 kali, kemudian hari ini dia bertemu dengan Yesus yang bicara soal air, yang katanya kalau kamu minum air ini, kamu gak akan haus lagi. Dan dia sedang bicara soal firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar supaya kita bisa menjadi orang sebagaimana yang Yesus gambarkan, yaitu haus. Dan kalau kita datang kepada Yesus, maka kita nggak akan pernah mengalami kehausan dalam artian kekurangan, karena kita tahu di dalam Tuhan kita yang akan dipuaskan. Ada 4 poin yang saya akan sampaikan buat kita semua hari ini. Yang pertama, kita akan belajar soal the desire for God's truth. Sebuah kerinduan, keinginan bagi setiap kita orang percaya untuk mengenal, mengalami kebenaran firman Tuhan. Kata thirst atau haus itu menggambarkan sebuah kerinduan tentang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya dalam salah satu khotbahnya di bukit, Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat yang ke-6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena orang-orang yang haus itu yang akan bisa dipenuhkan. Bayangkan kalau orang yang baru saja minum 1 botol air yang besar, ya 3 liter, kemudian ditawarkan minum lagi, pasti dia nggak akan menerima atau menolak. Tapi bayangkan orang yang baru saja
berlari jauh atau berjalan jauh dan tidak minum selama 1 jam, kemudian ditawarkan 1 gelas air putih. Tanpa ragu, dia akan menyambutnya dengan sukacita dan dia akan dengan antusias dan dia akan penuh dengan ucapan syukur. Karena pada saat itu, segelas air kecil itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itulah gambaran hati yang haus. Ketika kita datang dengan kehausan akan kebenaran firman Tuhan, kata Tuhan, kita akan dipuaskan. Dengan kata lain, kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan, kita akan dipuaskan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya karena sudah mengikuti Tuhan bertahun-tahun begitu lama, kita nggak lagi haus karena kita punya pemikiran, paling itu lagi. Saya udah pernah dengar firman Tuhan ini, saya sudah tahu, saya sudah pernah ikut Bible study dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan adalah ya dan amin dan adalah kehidupan. Sebab Allah sendiri adalah firman Tuhan. Dan kalau Yesus sang firman berbicara atau kita mendengar dan menerimanya, di waktu yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, bahkan ayat yang sama, Tuhan bisa berbicara dengan relevan dan tepat sasaran pada saat kita mendengar atau menerimanya. Makanya gambarannya itu di Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Rusa yang merindukan sungai yang berair. Biarlah kita, jiwa kita, hati kita senantiasa merindukan Tuhan. Sebab kalau kita merindukan Tuhan, maka itu akan mendorong kita untuk terus mencari Tuhan. Which is kita sampai di poin yang kedua, yaitu seeking God's presence. Mencari untuk menemukan hadirat Tuhan. Hati yang haus akan mengarahkan kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lewat doa, lewat penyembahan, dan lewat firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. I thirst for you, my whole being longs for you. Mazmur 63 ayat 2. Ketika jiwa kita haus, ketika kita mencari Tuhan, lebih tepatnya bukan tubuh kita yang rindu, tapi pribadi kita keseluruhannya, the whole my being, rindu kepada Tuhan. Inilah gambaran orang-orang yang mencari Tuhan. Ada satu kalimat yang sangat menarik kita temukan dalam firman Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, Dia berkenan untuk ditemui. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukan hanya kita yang rindu mencari Tuhan, tapi Dia rindu untuk ditemui. Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa kita yang ada di surga, rindu untuk bercengkrama, berinteraksi intim dengan kita. Tapi maukah kita hari ini, seperti Yakobus 4:8 bilang, come near to God, and He will come near to you. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Sebab ketika kita datang mencari Tuhan, itu akan selaras dengan isi hatinya. Dan yang ketiga tentunya, ya, kalau kita bicara soal kehausan, yaitu quenching our thirst, kita akan dipuaskan, kita akan diubahkan, ya, karena kebenaran firman Tuhan itu katanya air yang hidup, yang Yesus katakan kepada wanita tadi. Kalau kamu minum air yang hidup ini, kamu tidak akan haus lagi. Sebab sudah tiba waktunya penyembah yang benar akan datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung, bukan di sebuah tempat, bukan karena tradisi, tapi karena hadirat Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Dan kapanpun, dimanapun, ketika kita datang mencari Dia, kita akan menemukannya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Yohanes 4:14, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bukan hanya Anda dan saya dipuaskan akan kehausan kita itu dipenuhkan, di-fulfill oleh Tuhan, tapi justru hati kita akan menjadi mata air. Artinya apa? Dari hidup kita, dari hati kita akan mengalir air. Mengalir kebenaran firman. Mengalir kasih. Mengalir apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang kita terima kemudian kita alirkan. Kita distribusikan. Kita sebarkan. Disitulah transformasi yang terjadi dalam hidup kita. Tidak berhenti hanya dalam hidup kita. Tapi lewat tindakan kehidupan kita. Dimanapun kita ditempatkan. Bahkan itu di marketplace, di keluarga, di pernikahan, di dalam pelayanan. Itu akan memancar keluar sampai kepada hidup yang kekal.
Makanya jangan sampai kita jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi bicara soal apa? Soal pembaharuan, soal reformasi, soal transformasi. Makanya penting untuk kita untuk menjadi influencer. Bukan soal masalah KOL atau Key Opinion Leaders atau artis. Tapi saya bicara soal hidup kita ini sedikit banyak akan membawa pengaruh. Entah kepada keluargamu, entah kepada orang terdekatmu. So, apa yang kita influence, apa yang kita pengaruhi, itu akan menentukan bagaimana hasilnya. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita punya sebuah misi, menjadi duta-dutanya Tuhan, supaya influencer yang ada, yaitu kita semua, menjadi influencers of the kingdom of God. Kita menjadi orang-orang yang membawa pengaruh kerajaan Tuhan itu kemanapun kita pergi. Dan itu dimulai kalau kita punya rasa yang haus atau kehausan hati untuk mencari Tuhan. Dan yang keempat, sekaligus poin yang terakhir yang saya mau sampaikan hari ini, inilah yang menjadi result atau menjadi sebuah dampak ketika kita haus kepada Tuhan, yaitu the satisfaction of God's word. Firman Tuhan itu akan memberikan kita kepuasan yang tidak bisa kita peroleh bahkan ketika kita menikmati semuanya. Apapun yang kita bisa pilih, makanan, pakaian, hiburan, hobi, traveling, semua itu menyenangkan dan itu baik. Tetapi semuanya temporary, sederhana saja. Setiap kita makan, setelah selesai makan ya sudah. Ada kenikmatan, yes. Ada kepuasan, yes. Tapi that's it. Begitu juga dengan traveling, begitu juga dengan bahkan sebuah hubungan. Tetapi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita tahu bukan hanya firman kata-kata biasa. Tapi Yesus sang firman itu kemudian tinggal dengan kita. Dan dialah yang satu-satunya akan bisa membuat kita benar-benar content, benar-benar satisfied. Taurat Tuhan itu sempurna. Mazmur 19 ayat 8-9. Menyegarkan jiwa. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Menyegarkan jiwa, menyukakan hati. Bukankah ini semua yang menjadi kerinduan kita? Di tengah-tengah tantangan kehidupan, di tengah-tengah apapun yang sedang kita jalani. Sebab kita tahu kita bukan dari dunia ini, tapi Tuhan mengutus kita di dunia ini. Kita memerlukan kesegaran, kita memerlukan sukacita yang datangnya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam hati kita keluar. Waktu kita haus kepada firman Tuhan, haus kepada pribadi Tuhan, thirst, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan selalu dipuaskan. Kita akan jadi orang-orang yang tidak mudah digoyahkan. Kita nggak akan jadi orang yang mencari kesenangan sesaat. Kita nggak akan jadi orang yang gampang goyah ke kiri dan ke kanan. Tapi kita menyerahkan hidup kita untuk senantiasa ditransformasi. Bukankah seperti yang kita baca di dalam Injil, salah satu dalam Lukas pasal 15 soal anak yang hilang. Kenapa anak itu akhirnya bisa mengalami sebuah transformasi yang luar biasa? Orang yang tidak tahu diri, orang yang durhaka, seorang anak yang meminta warisannya bahkan ketika ayahnya masih hidup. Kemudian pergi menghabiskan semua uang yang berfoya-foya dan akhirnya jatuh miskin sampai bahkan untuk makan makanan ampas babi saja dia tidak bisa sebab tidak ada yang memberikannya. Apa yang mengawali transformasi dalam hidupnya? Pertobatan, yes. Tapi pertobatan itu didrive oleh apa? Sebuah kerinduan. Dan kerinduan itu menggerakkan anak ini. Bahkan kerinduannya sederhana, hanya ingin tinggal di rumah bapaknya. Bukan sebagai anak, bukan sebagai seorang putra mahkota, bukan sebagai orang yang menikmati semuanya, tapi hanya karena sebuah kerinduan untuk tinggal bersama bapak. Karena dia tahu tidak ada yang lebih baik selain tinggal di rumah bapak. Sekalipun dia harus hanya menjadi pekerja di sana, sebab dia nggak merasa dia layak. Dia percaya bahwa bapaknya luar biasa baik karena menerimanya, tapi dia nggak berharap banyak. Tapi Anda tahu apa yang terjadi waktu dia dengan kehausan kerinduan itu datang pulang ke rumahnya. Bahkan dikatakan masih jauh tampak oleh ayahnya. Anak bungsunya ini datang. Ayahnya menyambut dia, memeluknya, menciumnya, memasangkan cincin, memasangkan kasut, memasangkan jubah, bahkan membuat sebuah pesta. Hari ini waktu kita rindu kepada Tuhan. Saya tahu keadaan kita belum tentu baik. Saya tahu kita mungkin bahkan masih jatuh bangun dalam dosa. Tapi hari ini kalau kita mau berkata, ya Tuhan, cukup. Ini waktunya saya mau datang kembali kepada Tuhan. Dan hati kita dipenuhi oleh kehausan, kelaparan, kerinduan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Segala ambisi, visi, mimpi yang kita sudah tetapkan, gak akan ada artinya kalau kita lakukan itu di luar Tuhan. Waktu kita tahu Dia yang bisa memuaskan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang datang mencari Tuhan. Dan sekali lagi, ketika engkau mencari Tuhan, Dia berkenan untuk ditemui. Hari ini Bapak Saudara dikasih Tuhan.
Maukah kita mengambil keputusan hari ini datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan thirst. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh rindu, yang sungguh-sungguh haus. Ya, inilah pilar yang akan kita hidupi dalam kehidupan kita, bukan hanya hari ini, tapi selama kita mengikuti Tuhan. Biarlah kita nggak jadi orang yang akan bosan atau berhenti mencari Tuhan, tapi biarlah kita menjadi orang yang senantiasa haus dan terus mencari Dia dalam kerinduan. Hari ini kami datang Tuhan, membawa kerinduan kami, membawa hati kami yang haus dan lapar. Tuhan, kalau kami menjauh atau kami mulai kering karena kami nggak lagi bersama dengan Tuhan, kami tahu saat ini juga Engkau menyambut kami. Ketika kami datang mencari Tuhan, Engkau menerima, menyambut kami, dan Engkau yang akan memuaskan kami. Bukan hanya jiwa kami, tapi roh kami bersuka cita. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami dipenuhkan. Mari Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Engkau berada, ketika Anda datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, Engkau akan mulai merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sukacita, kepuasan yang Tuhan beri mengalir memenuhi hatimu. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Dan kalau ada di antara Anda yang hari ini menonton, menyaksikan, mendengar ini, Anda berkata, tapi saya belum pernah memulai atau memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa menikmati Dia? This is the best moment of your life. Kalau hari ini Anda membuat sebuah keputusan untuk datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, I need you. Seperti anak bungsu tadi yang saya ceritakan. Seorang anak yang durhaka, anak yang penuh dengan dosa masa lalu. Tapi dia mengambil keputusan. Sama seperti mungkin Anda hari ini mengambil keputusan apapun kondisi situasi. Bahkan mungkin kalau Anda merasa Anda tidak terlalu banyak masalah, tapi Anda mau rindu datang kepada Tuhan karena Anda nggak mau hidupmu biasa-biasa dan begini-begini terus. Hari ini ambil keputusan dan katakan di dalam doa, ikuti saya berdoa saat ini. Tuhan Yesus, aku percaya hanya Engkau yang bisa memuaskan aku. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini dan seterusnya, jadilah penguasa atas hidupku, pimpin hidupku. Dan aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus. Kalau itulah doa dan keputusan Anda hari ini, congratulations on your new beginning. Ini adalah sebuah awal kehidupan yang baru sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan hari ini engkau akan melihat, ketika engkau terus haus datang kepada Tuhan, engkau akan terus dipuaskan. Sebab Dia begitu mengasihi kita, bahkan kasih-Nya tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami selalu dipenuhi oleh kehausan. Dan ketika kami mencari Tuhan, kami akan menemukan Tuhan ada buat kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita. Everything I need.
Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar dari tema yang baru, yaitu Truth and Compassion di bulan Oktober ini. Saya berdoa sama seperti tema hari ini, kita terus haus akan perjumpaan dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat worship yang tadi kita sama-sama naikkan. Bahkan kalau Anda rindu juga untuk bergabung, datang di onsite Sunday Service, ya, tiap hari Minggu Anda bisa ikuti secara online juga tentunya. Anda dapatkan informasi lebih lanjut setelah ini. Nah, hari ini, mari kita terus menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang mau melakukan dan menghidupi. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa dari Roh Kudus yang menyertai Anda dan saya hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan biarlah dalam nama Yesus setiap kita yang percaya, mengasihi Tuhan dan terus mau rindu untuk Tuhan puaskan. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.